Tidak semua darah wali diwariskan untuk berdakwah. Ada yang diwariskan untuk membasmi, untuk membakar ilmu hitam sampai ke akar-akarnya. Di balik hutan lebat Sindangwangi, tinggal seorang pemuda yatim piatu bernama Anung. Ia mengira hidupnya akan tenang sebagai petani kecil, sampai ibunya ditemukan tewas mengenaskan. Tubuhnya hitam legam, matanya melotot berdarah, dan suara aneh menggema dari arah hutan setiap malam. Orang-orang bilang itu karma. Tapi Anung tahu, ibunya bukan korban pertama. Sebuah mimpi, guci tanah tua, dan peta menuju makam yang hilang dari sejarah menguak kebenaran besar. Darah Kiai Malik, ulama yang pernah membumi hanguskan 7 padepokan pesugihan, masih mengalir di tubuhnya. Dan kini, para dukun pesugihan telah kembali memburu keturunannya. Ini adalah kisah tentang ilmu warisan wali yang mengguncang neraka, dan pewaris terakhir yang tak lagi bisa lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Anung berdiri di depan makam ibunya yang baru 3 hari lalu dikuburkan. Nisan batu masih basah, tanah belum padat benar. Angin sore membawa bau aneh dari arah hutan, bau daging busuk yang bercampur tanah basah dan dupa terbakar. Hari itu, langit tidak biasa. Matahari memerah seperti luka bernanah. "Bu, siapa yang tega melakukan ini?" gumam Anung, tangannya mengepal di atas pusara. Kematian Bu Sumarni bukan kematian biasa. Tubuhnya ditemukan pagi hari dengan kondisi yang mengerikan. Kulit menghitam, mata melotot seolah menyaksikan sesuatu yang menakutkan sebelum ajalnya, dan darah menetes dari lubang telinga. Orang-orang di dusun berbisik, katanya itu karma. Tapi Anung tahu, ibunya bukan wanita jahat. Ia hanya seorang penjual sayur yang selalu menyisihkan rezekinya untuk fakir miskin. 3 malam setelah kematian ibunya, mimpi aneh datang. Dalam mimpi itu, Anung melihat seorang pria berjubah putih berdiri di bawah pohon randu tua di tengah hutan Sindangwangi. Wajahnya tertutup sorban, tapi dari suaranya, ada getaran yang membuat bulu kuduk berdiri. "Waktumu telah datang, pewaris darah suci. Yang dikubur belum semuanya tenang. Yang dibakar belum semuanya padam. Buka guci tanah di bawah lantai kamarmu. Kebenaran menunggumu." Anung terbangun dengan nafas terengah. Keringat membasahi tubuhnya, padahal malam itu dingin menggigit. Ia tidak menunggu lama. Saat fajar menyingsing, ia menggali lantai kamarnya yang memang terbuat dari tanah liat. Di kedalaman setengah meter, jari-jarinya menyentuh sesuatu keras, guci kecil berwarna hitam dengan tutup lilin merah yang sudah retak. Ia buka tutupnya pelan-pelan. Di dalamnya, terdapat gulungan kain kuno dan secarik surat yang sudah menguning. Tinta Arab gundul dan simbol-simbol tak dikenal menghiasi pinggirannya. Tapi yang paling menarik perhatian Anung adalah peta kecil yang tergambar jelas dengan tinta hitam, rute menuju sebuah makam tua yang tersembunyi jauh di dalam hutan Sindangwangi. Tertulis satu nama dengan huruf tebal. Makam Kiai Malik hilang dari sejarah. Anung berangkat keesokan harinya, membawa parang, bekal nasi dan air, serta benda-benda peninggalan ibunya. Ia tidak memberitahu siapapun, termasuk Ujang tetangganya yang setia. Hutan Sindangwangi bukan tempat yang ramah. Konon, dulu tempat itu pernah menjadi lokasi pembakaran massal para dukun pesugihan oleh Kiai Malik dan murid-muridnya. Tapi tidak semua terbakar. Beberapa melarikan diri dan bersumpah akan membalas keturunan sang Kiai. Perjalanan menembus hutan tidak mudah. Akar-akar pohon seperti ingin menjerat kakinya. Kabut turun padahal matahari masih tinggi. Suara gamelan kecil terdengar samar-samar di kejauhan, lalu disusul bau amis darah. Anung terus berjalan, mengikuti peta dan firasat. Menjelang sore, ia tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon randu berusia ratusan tahun. Di tengahnya, berdiri sebuah batu nisan tanpa nama, tertutup lumut dan tanah. Di sekitarnya, tanah tampak hangus, seperti pernah dibakar hebat. Saat Anung hendak membersihkan nisan itu, tanah di sebelahnya bergerak sendiri. Dari dalamnya, muncul tangan manusia yang hangus terbakar, tapi masih utuh. Suara lirih seperti tangisan mengiringi kemunculan tangan itu. Anung mundur, tubuhnya gemetar. Tapi kemudian, suara dari balik kepalanya terdengar jelas. "Kau sudah membangunkan mereka. Jangan lari. Warisan itu sudah menunggumu sejak kau lahir." Anung berbalik. Sosok pria berjubah putih dari mimpinya berdiri di sana. Tapi kali ini, wajahnya terlihat jelas. Wajah yang sangat ia kenal. Wajah Pak Tarso, pria dungu yang tinggal di gubuk sebelah ladangnya selama bertahun-tahun. "Ayah?" Pak Tarso membuka sorbannya. Di bawahnya,
Bukan wajah Dungu yang selama ini dikenal orang-orang, tapi wajah seorang lelaki tua dengan mata tajam dan bekas luka di dahinya. Dialah Kiai Zakaria, anak kandung Kiai Malik, yang menghilang setelah padepokan ayahnya dibakar para dukun hitam. Aku menyamar agar darahmu tak terendus. Tapi ibumu, mereka menemukannya lebih dulu. Kini saatnya kau menerima apa yang telah diwariskan sejak 7 turunan. Kiai Zakaria menyerahkan sebilah keris tua dan sebuah kitab lusuh dengan sampul kulit kambing. Kitab itu bersinar samar, seolah menahan isinya agar tidak bocor ke dunia. Ini kitab hitam putih. Di dalamnya ada 99 ilmu wali dan 7 kutukan paling kelam. Tapi satu ilmu akan kau butuhkan malam ini, Remuk Sukma. Para dukun tahu kau sudah dibangkitkan. Mereka datang. Kau harus bersiap. Dan malam itu, langit sindang wangi tak berbintang. Kabut menebal. 7 sosok berjubah hitam muncul dari arah utara, membawa tongkat, tulang, dan dupa berdarah. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah pewaris ilmu hitam yang dulu gagal dibakar oleh Kiai Malik. Tapi mereka tak tahu, darah sang wali belum punah. Dan kali ini, sang pewaris tak datang dengan ampun. Hujan turun gerimis malam itu. Langit di atas dusun Cibeureum diliputi awan gelap meski belum waktunya musim hujan. Sejak malam ketika Anung menerima kitab hitam putih dan keris pusaka dari ayah kandungnya, suasana desa berubah muram. Anjing-anjing tak lagi menggonggong di malam hari, ayam-ayam tak berkokok di pagi buta. Bahkan, suara jangkrik pun menghilang. Pak Tarso, yang kini kembali menjadi Kiai Zakaria, menyalakan dupa di dalam gubuknya. Asap tipis menjulur ke langit-langit rumah, membawa aroma menyan dan bacaan wirid yang tidak lazim. Anung duduk bersila di hadapannya, kitab terbuka di pangkuan. Remuk Sukma bukan sekadar bacaan. Ia doa yang mengandung azab. Sekali dibaca, roh-roh gentayangan akan bangkit dan menjemput nama-nama dalam daftar yang kau ucapkan. Tapi jangan sebut sembarangan. Hanya mereka yang telah melanggar batas-batas langit dan bumi yang layak dihancurkan. Anung menelan ludah. Di tangannya, keris pusaka terasa dingin seperti salju. Ia membaca 3 nama dalam hati, 3 dukun pesugihan yang disebutkan dalam surat wasiat ibunya. Mereka adalah tokoh-tokoh gelap di balik kematian para keturunan Kiai Malik selama puluhan tahun. Malam itu, Anung duduk di serambi masjid tua yang sudah lama tak digunakan. Masjid peninggalan Kiai Malik, kini ditinggalkan dan terkubur rerumputan liar. Di bawah temaram lampu minyak, Anung membuka kitab ke halaman 77. Huruf-huruf Arab kuno bercahaya tipis, lalu lenyap ketika dibaca pelan-pelan. Ya Afatahul Abwaab, Ya Akashimul Ruh, remukan mereka yang memakan darah manusia. Angin mendadak berhenti. Waktu seperti terhenti. Dedaunan tak bergerak. Detik berikutnya, terdengar suara jatuh di atap masjid. Suara duk, disusul duk, lalu satu lagi duk. Anung berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia keluar dari serambi dan menyalakan obor. Di sana, di depan tangga masjid, tergolek 3 kepala manusia. Mata mereka masih terbuka. Lidah menjulur. Darah segar mengalir dari leher yang terputus rapi seolah dipotong oleh pedang surgawi. Tapi tubuh mereka tak ada. Desa geger keesokan harinya. Warga berkerumun di depan masjid. Mbah Jarto, sesepuh dusun, hanya menggeleng sambil komat kamit. Ujang muntah melihat kepala yang masih menyeringai tanpa tubuh. Tapi Anung hanya diam di kejauhan, di balik rimbunan bambu. Ia tahu, ini baru awalnya. Malam itu, Pak Tarso kembali memanggil Anung. Kau sudah memilih jalanmu, nak. Tapi ingat, ilmu wali bukan hanya soal keadilan. Ia juga membawa kutukan. Setiap kepala yang jatuh, akan membangunkan satu roh pendendam dari masa lalu. Kau siap membayar harga itu? Anung menatap langit. Hujan mulai turun deras. Tapi di balik derasnya hujan, ia bisa mendengar jeritan samar dari arah hutan. Para dukun lain telah tahu. Mereka akan datang. Dan mereka tak akan datang sendiri. 2 hari setelah 3 kepala dukun ditemukan di serambi masjid, langit mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Matahari tampak buram, seperti tertutup selapis kaca kotor. Malam turun lebih cepat, dan sinar bulan meredup. Anung terbangun dari tidurnya karena suara lolongan panjang yang menggema dari arah timur. Di bawah cahaya lampu minyak, wajahnya pucat. Hatinya gelisah. Pak Tarso, kini tak lagi menyamar sebagai orang dungu, memasuki bilik dengan raut cemas. Gerhana akan datang malam ini. Apapun yang terjadi, jangan buka halaman terakhir kitab itu, Anung. Ingat pesanku. Jangan pernah buka halaman 333. Terutama saat langit kehilangan cahayanya. Kenapa, Yah? Pak Tarso menatap jauh keluar jendela.
Karena halaman itu bukan hanya berisi ilmu. Ia adalah segel. Jika dibuka saat gerhana, ia akan melepas sesuatu yang seharusnya tetap terkurung. Anung hanya mengangguk. Tapi hatinya sudah berbeda. Ia tidak lagi takut. Ia ingin tahu seluruh kebenaran. Dan malam itu, ketika bulan menghilang di telan bayangan bumi, Anung duduk di tengah kamarnya yang gelap, dengan kitab hitam putih di pangkuan. Angin mendesir dari celah-celah dinding bambu. Dan dalam desiran itu, ia mendengar suara-suara memanggil namanya. Anung, buka segel itu, warisanmu belum lengkap. Tangan Anung bergerak. Ia membuka halaman demi halaman hingga sampai di angka 333. Halaman itu tidak seperti yang lain. Warnanya hitam legam, dan huruf-huruf di atasnya seperti ditulis dengan darah. Saat ia membaca baris pertama, api kecil muncul di ujung kitab, lalu padam sendiri. Tapi aroma besi terbakar memenuhi kamar. Ya Adul Jalali wal Ikram. Fatahul Kabril Latif. Buka pintu-pintu ruh yang tersegel. Tiba-tiba, cermin di sudut kamar retak sendiri. Dan dari balik retakan itu, muncul wajah yang selama ini hanya dilihat Anung dalam mimpi, pria tua berjubah putih dengan wajah ditutupi kain kafan. Sosok itu tidak bicara, tapi pandangannya menusuk. Suara gemuruh terdengar dari luar. Jeritan warga membelah malam. Anung lari keluar, dan melihat langit sudah berubah warna menjadi merah darah. Di ujung dusun, rumah Mbah Jarto terbakar. Ujang berlari dengan mata berdarah, berteriak-teriak seperti orang kerasukan. Tanah bergetar. Dari dalam kuburan lama di belakang masjid, muncul kabut pekat yang menelan satu persatu batu nisan. Pak Tarso muncul dari balik bayangan. Kau membukanya, ya? Kau buka halaman itu. Anung hanya bisa mengangguk. Aku ingin tahu semua, ya? Aku ingin tahu kenapa mereka memburuku. Pak Tarso menarik napas panjang. Maka bersiaplah, karena mulai malam ini, kau bukan hanya pewaris. Kau juga kunci. Halaman itu telah membangunkan roh-roh yang dulu dikurung oleh Kiai Malik. Mereka tak mengenal kawan atau lawan. Mereka hanya mengenal dendam. Dan darahmulah yang akan memanggil mereka. Di kejauhan, suara lonceng tanpa asal menggema. Di tengah padang ilalang, muncul bayangan makhluk tinggi besar, berjalan perlahan menuju desa. Makhluk itu membawa tongkat bercahaya merah dan di belakangnya, ratusan sosok berjubah hitam mengikuti tanpa suara. Gerhana belum usai. Tapi malam telah kehilangan batasnya. Sejak peristiwa kepala para dukun terkulai di serambi masjid dan langit terbelah di malam Jumat Kliwon, aura dusun Cibeureum berubah drastis. Orang-orang mulai berhenti keluar malam. Suara azan terdengar lebih nyaring, tapi juga lebih menegangkan. Anak-anak mengigaukan mimpi yang sama, sosok berselimut api yang menatap dari ujung hutan. Anung, yang kini dipanggil Gus Anung oleh para santri dan tetua desa, terus belajar memahami kitab warisan Kiai Malik. Kitab itu tak hanya berisi doa dan wirid. Di dalamnya, tersimpan peta gaib wilayah yang menjadi pusat pergerakan para pemuja iblis. Salah satu titiknya ada di kaki Gunung Karang, tempat yang tak pernah disebut warga, bahkan oleh Mbah Jarto sendiri. Di dalam kitab, nama tempat itu tercatat sebagai Padepokan Api Darah, pusat dari pengabdi sihir kuno, tempat di mana darah manusia menjadi mata uang dan nyawa anak-anak dijadikan tumbal kekuatan. Sudah waktunya kita ke sana, ujar Pak Tarso suatu malam, sambil menatap langit yang tampak seperti mendidih pelan. Sebelum mereka membuka pintu besar itu, Anung, bersama ketiga santri pilihannya, Husen, Fadil, dan Anjas, menyusuri hutan Sindang Wangi yang malam itu dipenuhi kabut ungu. Di punggung mereka tergantung tas berisi kitab, kemenyan putih, serta segenggam pasir dari pusara Kiai Malik yang dikatakan bisa menetralisir tanah kutukan. Perjalanan memakan waktu 3 jam, menyusuri jalan sempit yang tak pernah digunakan manusia. Di ujung jalan itu, mereka tiba di depan sebuah bangunan besar setengah terkubur tanah. Padepokan itu tak seperti rumah ibadah, melainkan menyerupai benteng tua, berdinding hitam legam dan dijaga 2 patung tanpa kepala. Ini dia, kata Pak Tarso lirih, markas mereka. Tapi kita tak bisa masuk begitu saja. Langit di atas padepokan tampak menghitam. Burung-burung mati berjatuhan. Dan dari celah-celah dinding, terdengar suara orang mengaji, tapi dalam bahasa terbalik. Anung merasakan kulitnya menggigil. Ketika Pak Tarso menginjak halaman depan, tanah bergemuruh, dan patung-patung penjaga mulai bergerak. Dari dalam padepokan, keluar 9 orang bersorban merah darah. Wajah mereka dibalut kain. Salah satu dari mereka membawa tongkat api yang ujungnya masih meneteskan darah segar. Kiai Zakaria, ujar salah satu dari mereka. Suaranya dalam, menggema seperti dari dalam gua.
Akhirnya kau datang. Tapi kau membawa anakmu. Dia? Belum waktunya. Pak Tarso maju satu langkah. Waktunya telah dipercepat oleh kalian sendiri. Kalian tak bisa menunggu pintu akhir zaman terbuka, jadi kalian memaksanya dari celah. Hari ini, padepokan kalian akan terhapus dari bumi. Kesembilan dukun itu mulai membentuk formasi melingkar. Mereka melantunkan mantra kuno yang membuat tanah memerah dan udara menjadi panas. Dari tengah lingkaran mereka, muncul simbol besar, segel berbentuk kepala kerbau dengan lidah bercabang. Anung membuka kitabnya dan membaca satu doa yang dilarang untuk dibaca di bawah langit mendung. Tapi langit malam itu tidak hanya mendung, ia seperti mengandung badai. Saat doa itu dibaca, salah satu dukun meledak terbakar. Yang lain berteriak. Tanah bergetar lebih hebat. Ujung padepokan mulai runtuh. Jangan berhenti, teriak Pak Tarso, memagari Anung dengan lafaz-lafaz yang membentuk pusaran cahaya. Tapi serangan balik terjadi. 4 makhluk bertubuh api keluar dari dalam padepokan. Mereka mengibaskan tangan dan membakar tubuh Husen. Santri muda itu menjerit, tapi tubuhnya justru bercahaya putih, seperti membalas api dengan nur. Ia tak terbakar, melainkan terangkat dan mengirimkan cahaya dari tubuhnya ke langit. Dari langit, turun hujan yang bukan air, melainkan kilatan cahaya. Satu persatu para dukun meleleh di tanah, seperti lilin di atas tungku. Simbol kepala kerbau lenyap. Patung penjaga patah dan runtuh. Tembok padepokan retak. Pak Tarso melangkah ke depan. Ia menancapkan tongkat warisan Kiai Malik ke tengah-tengah tanah padepokan. Dari tongkat itu, muncul akar-akar bercahaya yang menjalar cepat, membungkus bangunan itu seperti benalu menelan batang mati. Dalam waktu singkat, seluruh bangunan hancur ke dalam tanah, menyisakan kawah hangus. Namun sebelum semua lenyap, suara terakhir terdengar dari bawah. Kalian menang malam ini. Tapi pewaris terakhir masih mentah. Kami akan datang untuk darahnya. Suara itu disusul oleh letupan besar dari dalam tanah, dan kawah itu menutup sendiri, meninggalkan bekas datar tanpa jejak pernah ada bangunan di sana. Anung menatap tempat itu dalam diam. Nafasnya berat. Di dalam matanya, terpantul api yang telah padam, tapi juga ketakutan akan api lain yang mungkin lebih besar. Pak Tarso mendekat. Padepokan sudah hancur. Tapi ini baru permulaan. Mereka punya lebih dari satu tempat. Dan malam gerhana berikutnya, mereka akan coba lagi. Dusun Cibeureum telah berubah. Sejak malam gerhana itu, awan hitam tak pernah benar-benar pergi. Kabut tebal menggantung setiap pagi, seolah matahari enggan menyinari tanah yang kini ditandai kutukan. Tapi yang paling mengguncang terjadi saat malam Jumat Kliwon tiba, malam di mana dunia gaib dan dunia nyata saling menengok. Anung sedang membersihkan surau kecil peninggalan Kiai Malik bersama 3 santri remaja yang telah diasuh Pak Tarso, Husen, Fadil, dan Anjas. Mereka sedang mempersiapkan pengajian rutin malam Jumat, sebuah tradisi yang masih dijaga meski suasana desa tak lagi tenang. Namun entah kenapa, malam itu terasa berat. Ayam-ayam tidak berkokok, jangkrik tak bersuara. Hening mencekam menggantikan malam. Tepat saat azan Isya berkumandang dari menara masjid, petir menyambar bukit di barat. Gemuruhnya mengguncang jendela-jendela. Langit seperti retak. Santri-santri tersentak. Pak Tarso keluar dari bilik belakang masjid dengan wajah tegang. Anung, ini malam yang tak biasa. Bersihkan hatimu, dan jagalah lidahmu. Malam ini batas dunia terbuka. Usai Isya, Pak Tarso mengimami zikir. Tapi saat bacaan sampai pada ayat-ayat penolak bala, angin kencang menerpa surau. Tirai-tirai berkibar liar, lampu gantung bergoyang. Anjas mendadak menjerit. Matanya mendelik. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu terhempas ke dinding. Ada pintu terbuka. Mereka datang, teriak Anjas dengan suara bukan miliknya. Pak Tarso segera melantunkan ayat-ayat pemutus sihir. Anung dan 2 santri lain memegangi tubuh Anjas yang terus menggeliat. Tapi lalu semuanya membeku. Langit benar-benar terbelah. Kilatan cahaya keunguan muncul di langit. Awan hitam berpencar. Dan dari celah langit yang terbuka, tampak sesuatu yang tak bisa diterima akal, sebuah kota gelap, berdinding bara api, dengan sungai yang mengalirkan darah dan tangisan. Neraka? Para santri melihatnya jelas. Wajah-wajah tersiksa menyembul dari gelombang api. Jeritan mereka menembus batin. Anung memegangi dadanya. Tapi lebih mengerikan lagi adalah makhluk-makhluk bersayap sobek yang melayang dari celah itu, menyusuri arah suara zikir. Salah satu makhluk itu melayang turun dan mendarat di depan surau. Matanya merah membara, tubuhnya tinggi besar dengan kuku sepanjang golok. Ia menunjuk langsung ke arah Anung. Warisan darahnya telah dibuka, ia harus membayar. 3 makhluk lain mendarat,
mengepung. Tapi sebelum mereka menyentuh tanah, tanah itu sendiri meledak oleh cahaya putih yang keluar dari ubun-ubun Anung. Suara Pak Tarso meledak bagai petir. Ya Ahanan, ya Amanan. Lindungi umat MU dari fitnah setan akhir zaman. Gelombang cahaya menelan para makhluk itu, melemparkannya kembali ke langit yang kini mulai menutup. Tapi tak semua tertutup sempurna. Salah satu celah kecil masih terbuka. Dan dari sana, satu mata raksasa memandangi bumi. Pak Tarso menggenggam bahu Anung. Kau harus segera menguasai isi kitab itu, nak. Neraka tahu namamu sekarang. Dan celah itu bisa terbuka lagi kapan saja. Anung hanya mengangguk, dengan wajah yang tak lagi sama. Ia telah melihat neraka. Dan ia tahu, waktunya tinggal sedikit sebelum semuanya datang mencari darahnya. Pagi setelah malam Jumat Kliwon itu, suasana dusun Cibeureum masih diliputi ketakutan. Beberapa warga melaporkan melihat api muncul dari dalam sumur tua, dan seekor ayam jago mendadak berbicara dengan suara manusia. Tapi dari semua keganjilan, yang paling mencengangkan adalah kabar dari pinggir sungai Cipadung. Pak Saerun, seorang buta yang telah pensiun dari dunia, tiba-tiba berteriak-teriak mengaku melihat iblis. Anung dan Pak Tarso segera menemuinya. Di dalam gubuk reot yang berdinding bambu, Pak Saerun tampak duduk menghadap dinding, bibirnya terus komat-kamit. Wajahnya pucat. Farid, keponakannya yang baru saja pulang dari Jakarta, menyambut mereka dengan wajah cemas. Sejak subuh, Pak D terus ngomong sendiri. Katanya bisa melihat, tapi matanya kan sudah buta sejak 5 tahun lalu, ujar Farid. Pak Tarso mendekat, lalu menempelkan tangannya ke dahi Pak Saerun. Seketika tubuh tua itu gemetar. Mereka berdiri di pohon besar itu, matanya merah, tubuhnya dililit api, mereka bisikan nama seorang anak muda. Anung, Anung, kata Pak Saerun dengan suara yang bukan miliknya. Anung merinding. Farid mundur pelan-pelan. Tapi Pak Tarso tetap tenang. Ia menyuruh Anung membacakan surah Al-Hasyr ayat terakhir, dan ketika ayat itu selesai, tubuh Pak Saerun ambruk seperti karung jatuh. Setelah tenang, Pak Saerun akhirnya berbicara dengan sadar. Suaranya lemah tapi jelas. Tadi malam, ketika langit terbelah, sesuatu masuk ke mataku yang buta ini. Tapi bukan penglihatan biasa. Aku melihat makhluk-makhluk yang tak terlihat manusia. Mereka sedang mencari satu anak muda yang punya darah wali. Mereka menyebut, namanya sudah tertulis di pintu ketujuh neraka. Pak Tarso terdiam. Ia tahu arti dari pintu ketujuh. Itu adalah gerbang bagi iblis paling tinggi pangkatnya, dan hanya orang dengan takdir besar yang namanya tercantum di sana. Biasanya, mereka adalah calon pemimpin umat atau calon pengkhianat cahaya. Kabar kemampuan baru Pak Saerun menyebar cepat. Orang-orang datang meminta bantuannya untuk melihat yang tak kasat mata. Tapi malam ketiga sejak itu, Pak Saerun mendadak menghilang. Farid panik. Gubuknya kosong, hanya ada satu bekas bakaran dupa dan jejak kaki yang membara di tanah. Anung dan Pak Tarso menelusuri jejak itu hingga ke tepian hutan Sindang Wangi. Di sana, mereka menemukan Pak Saerun duduk di tengah lingkaran api. Tapi yang paling mengejutkan, ia tidak sendiri. Seorang lelaki tua berjubah merah darah duduk bersila di hadapannya, Ki Raga, dukun yang sudah lama menghilang dari catatan dusun. Ia dikenal sebagai penyembah jin ifrit, dan pengikutnya sudah lama diburu oleh pasukan dari pesantren tertua di Garut. Akhirnya aku menemukan pelacak cahaya, ujar Ki Raga sambil menatap Pak Saerun. Pak Saerun menunduk. Matanya yang kosong sekarang bersinar keemasan. Aku tidak mau menjadi alatmu. Terlambat, kau telah menyentuh celah antara dunia. Kau bisa melihat kami, maka kau milik kami. Anung melangkah maju, tapi Pak Tarso menghentikannya. Dari balik jubahnya, Pak Tarso mengeluarkan selembar kain putih bertuliskan huruf Arab gundul. Kain itu dilemparkan ke arah lingkaran api, dan api pun padam. Ki Raga, seru Pak Tarso, kau sudah melewati batas. Kembalilah ke lubang gelapmu, atau aku buka segel keempat dari kitab itu. Ki Raga tertawa. Tapi tawanya berubah menjadi batuk darah. Sebuah cahaya dari dalam tanah menelannya. Saat tanah menutup kembali, hanya bau belerang yang tertinggal. Pak Saerun tergeletak, lelah. Mereka belum selesai, Anung. Aku bisa melihat jalur mereka menuju dusun. Dan mereka datang, bukan hanya mencari kitab, tapi mencari tubuh. Tubuh manusia yang bisa mereka tinggali. Pak Tarso menatap langit. Hujan mulai turun. Tapi hujan itu terasa aneh. Rasanya seperti air mata. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Pak Saerun, warga dusun Cibeureum semakin terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Apalagi kini muncul fenomena baru yang jauh lebih menyeramkan, suara dari dalam sumur.
Sumur tua di belakang rumah Bu Sarmi tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Setiap malam, dari dalam sumur terdengar bisikan-bisikan pelan yang menyebut nama-nama warga. Tak sembarang nama, tapi hanya nama-nama yang keesokan harinya jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Bu Sarmi yang tinggal sendirian mulai ketakutan. Ia mengadu kepada Ustaz Bahar, pengurus masjid lama yang dulunya dikenal sebagai ahli ruqyah. Bersama muridnya, Bilal, Ustaz Bahar memutuskan menyelidiki sumur itu. Saat mereka mengintip ke dalam, air di dalam sumur tampak berputar, bukan seperti pusaran biasa, tapi seperti membentuk lingkaran tulisan. La haula wala quwata illa billah, ini bukan pusaran biasa. Ini adalah gerbang, ujar Ustaz Bahar. Malam itu juga, ia meminta izin kepada Pak Tarso untuk menyelidiki lebih dalam. Anung ikut serta. Mereka mendatangi sumur tersebut dengan membawa kitab tua milik ayah Anung. Sebelum memulai, mereka menuliskan lingkaran pelindung di sekitar sumur dan menyalakan 7 pelita. Ketika Ustaz Bahar mulai membaca ayat-ayat tertentu, air di dalam sumur mendadak memancarkan cahaya kemerahan. Dari dasar sumur muncul bayangan kepala-kepala manusia yang melolong kesakitan. Bilal, yang berdiri terlalu dekat, mendadak kaku. "Ustaz," suaranya, mereka memanggilku, mereka bilang namaku sudah ditulis." Bilal berteriak sambil menutup telinga. Anung menarik Bilal menjauh. Tapi tiba-tiba satu tangan hitam muncul dari dalam sumur dan hampir mencengkeram kaki Bilal. Pak Tarso melemparkan air dari kendi putih ke arah sumur, dan tangan itu terbakar serta menghilang. Itu bukan sumur biasa. Itu pintu untuk entitas yang menyimpan daftar nama manusia. Mereka tak bisa menyentuh yang tak bernama, tapi mereka mengincar yang disebut, kata Ustaz Bahar. Bu Sarmi yang mendengar hal itu menangis. Ia mengaku sering mendengar namanya disebut dalam mimpinya sendiri. Bahkan, 2 hari sebelumnya, kucing peliharaannya ditemukan mati dengan posisi terbalik di dekat bibir sumur. Ini pekerjaan makhluk dari kasta penghisap ruh. Mereka menghimpun nama, bukan hanya untuk dikutuk, tapi untuk dijadikan wadah, ujar Pak Tarso. Nama manusia adalah pintu pertama menuju ruhnya. Jika namamu mereka kantongi, mereka bisa masuk perlahan-lahan. Malam berikutnya, hujan turun deras. Tapi sumur di belakang rumah Bu Sarmi justru kering. Saat Anung dan Ustaz Bahar datang lagi ke sana, airnya telah lenyap dan digantikan oleh kegelapan total. Di dasar sumur, muncul tulisan Arab yang membara, 1 nama lagi, dan pintu akan terbuka. Keesokan harinya, Bilal hilang. Rumah Ustaz Bahar dalam keadaan berantakan. Tak ada tanda-tanda perampokan, tapi di dalam kamar Bilal, di dindingnya tertulis dengan arang. Bukan dia yang hilang, tapi namanya telah diambil. Ustaz Bahar murka. Ia tahu, ini bukan sekadar teror biasa. Ini adalah awal dari serangan besar terhadap ruh-ruh yang lemah. Dan yang paling berbahaya adalah daftar nama itu kini hanya tinggal 1 nama lagi untuk membebaskan makhluk dari balik sumur. Anung mulai merasa lehernya panas. Setiap malam, ia mendengar bisikan samar yang menyebutkan namanya, bukan oleh manusia, tapi oleh suara dari dasar bumi. Kabut menyelimuti kaki Gunung Kendeng malam itu. Tak seperti biasanya, angin membawa aroma anyir seperti darah tua yang mengering di ujung mata pisau. Di tengah kegelapan hutan, suara gamelan samar terdengar dari lereng, menandakan bahwa perjamuan lama yang penuh kutukan telah dimulai lagi. Disinilah imam berdiri, ditemani oleh angin yang seolah berbisik dalam bahasa yang tak lagi dikenal manusia. Setelah pertemuan anehnya dengan diri lamanya di narasi sebelumnya, imam mulai mengalami perubahan drastis. Ia bisa mendengar suara-suara dari dalam tanah, dari akar pohon yang meratap, dan dari batu-batu tua yang menyimpan kenangan peperangan para wali dengan dukun-dukun hitam zaman dahulu. Petunjuk selanjutnya membawanya ke sebuah wilayah di Gunung Kendeng, tempat disebut-sebut sebagai lokasi pengasingan murid-murid Kiai Malik yang gagal menahan ajaran gelap. Disinilah dahulu terjadi pengkhianatan besar. Salah satu murid Kiai Malik yang bernama Broto Joyo, yang haus kekuasaan, diam-diam membuka gerbang ilmu santet tingkat tinggi dan menumbalkan seluruh keluarganya demi memperoleh kutukan berdarah, kekuatan yang hanya bisa diwariskan lewat jalur darah dan penderitaan. Ketika imam tiba di perkampungan tua di kaki Gunung Kendeng, ia disambut dengan pandangan kosong para penduduk. Seolah-olah mereka telah dikendalikan. Seorang nenek tua dengan wajah berlumur jelaga menarik imam ke gubuknya dan berkata, "Darah Broto Joyo belum selesai. Kau pewaris Malik, kan? Maka bersiaplah, karena kutukan ini menunggumu 7 turunan." Malam itu, 3 makhluk muncul dari hutan, bayangan tinggi kurus dengan kepala terbalik, anak kecil tanpa mata yang bisa menyerap cahaya, dan seorang wanita berkebaya merah yang menangis darah.
Mereka bukan dukun. Mereka adalah manifestasi dari kutukan Brotojoyo, 3 aspek penderitaan yang dikutuk untuk mencari pelanjut darah imam. Pertarungan tak terhindarkan. Dengan kitab hitam putih di tangan dan mustika pemangsa dukun yang kini mulai retak, imam membaca ayat-ayat pemusnah yang dulu hanya boleh dilafalkan dalam keadaan nyawa di ujung tanduk. Tanah berguncang, dan pohon-pohon tua di sekitar hutan menjerit. Namun, sebelum makhluk-makhluk itu lenyap, satu di antaranya berbisik, kutukan ini bukan akhir. Di atas kendeng, masih ada pengasuh tunggak, dia yang mengawasi semua ilmu, baik dan buruk. Imam bersimpuh, tubuhnya lelah, tapi jiwanya semakin menyala. Pertarungan belum usai. Di balik gunung kendeng, sejarah yang lebih tua menunggu dibuka. Dan darah Malik dalam dirinya kini tak hanya diburu, tapi juga ditagih balasannya. Langit di atas puncak gunung kendeng tak pernah benar-benar gelap. Awan seakan enggan menutupi cahaya purnama, walau tak satu pun hewan malam berani bernyanyi. Imam berjalan tertatih, menapaki jalur setapak yang semakin sempit menuju tempat yang oleh nenek tua itu disebut sebagai petilasan Tunggak Wulung, pusat segala sumber ilmu, baik putih maupun hitam. Desas-desus tentang pengasuh tunggak, sosok agung yang diyakini lebih tua dari semua kiai dan dukun, hanya beredar dalam bisikan para santri dan ajengan sepuh. Sosok ini tidak berpihak. Ia hanya mengawasi keseimbangan. Namun kabarnya, jika darah yang salah mengetuk pintunya, neraka bisa pecah tanpa ampun. Sesampainya di pelataran batu besar berbentuk akar terbalik, imam tak menemukan sosok apapun. Hanya bayang-bayangnya sendiri yang tampak berdiri di seberang, dan saat ia melangkah maju, bayangan itu menatap balik, dengan mata menyala merah. Imam bin Malik, suara berat itu menggema dari segala arah, kau datang membawa kutukan dan warisan. Tapi tak membawa keputusan. Dari kabut di sekelilingnya, sosok itu muncul, tinggi, berjubah dari benang daun, kulit keriput seperti kayu tua, dan mata yang masing-masing memantulkan langit dan neraka. Dialah pengasuh tunggak. Ilmu wali itu berat bukan karena kekuatannya, ujarnya, melainkan karena darah yang harus menanggungnya. Imam menggenggam kitab hitam putih yang kini menghitam seluruhnya. Mustika pemangsa dukun di lehernya telah pecah menjadi serpihan. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia andalkan kecuali keyakinan. Brotojoyo menginginkan kekekalan. Tapi dia lupa, bahwa setiap ilmu yang menyentuh darah, menuntut balasan 7 lipat, lanjut pengasuh tunggak. Lalu dari dalam tanah, muncul roh-roh para dukun yang telah dikalahkan imam. Kepala mereka masih terpisah, namun jiwa mereka dirantai bersama dalam lingkaran api. Kau ingin melepaskan kutukan itu? Maka kau harus menyerahkan satu hal, yaitu hakmu sebagai pewaris. Imam terdiam. Di balik semua ini, ia hanya ingin menyudahi teror, bukan menghilangkan warisan. Tapi kini, ia dihadapkan pada pilihan, melepaskan warisan dan hidup sebagai manusia biasa, atau memegang takdirnya dan menjaga keseimbangan sampai ajal menjemput. Aku tidak bisa kabur dari darahku, jawab imam perlahan. Tapi aku bisa memilih bagaimana aku menumpahkannya. Pengasuh tunggak tersenyum, senyum yang menua bersama zaman. Ia lalu menusukkan jarinya ke dada imam. Seketika, imam tersungkur. Di sekelilingnya, dunia menjadi putih. Putih yang menyilaukan tapi tenang. Saat ia sadar, ia telah kembali di desa. Tapi tak ada satupun orang yang mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Makam Kiai Malik kini bersinar samar saat malam, dan pesantren tempat imam dulu mengaji, kini berdiri megah dengan santri-santri baru. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan dari Gunung Kendeng masih terdengar samar. Imam tahu, ia belum bebas. Tapi kini, ia bukan lagi buruan kutukan. Ia adalah penjaga gerbang ilmu, pewaris terakhir yang memilih menanggung, bukan melepaskan.